Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam perjalanan kehidupan, perlu Anda dan saya serta kita semua sadari bahwa tindakan nyata kita akan berbicara lebih banyak daripada kata-kata yang terungkap dan keluar dari mulut kita, tetapi kita tidak pernah melakukannya di dalam hidup kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kasih, Engkau tetap setia mengasihi kami, kendati umat-Mu berkali-kali menyimpang dari perintah-Mu. Semoga kami tidak berlaku mendua dan bercabang hati, melainkan senantiasa setia mengikuti jalan yang ditunjukkan Putra-Mu di dalam persiaran hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Seringkali kita menduakan Tuhan hanya karena nampak wah, karena nampak dekat dengan begitu banyak orang, karena kita akan diterima di dalam komunitas mereka, kita akan disambut dengan sukacita di dalam kelompok-kelompok tertentu. Tetapi Anda dan saya serta kita semua pada hari ini diingatkan kembali, beriman bukan semata-mata soal ritual agama. Beriman bukan soal kita berlindung di balik baju-baju agama. Tetapi beriman ialah menghidupi dan melaksanakan apa yang difirmankan oleh Allah. Hari ini di dalam bacaan pertama dari kitab pertama Raja-Raja, kita mendengarkan bagaimana Elia menunjukkan bahwa Tuhan menjawab doa orang beriman. Tuhan senantiasa tidak pernah membiarkan orang yang setia dan beriman serta melaksanakan apa yang diimani di dalam hidup sehari-hari dikecewakan atau dicemooh oleh banyak orang. Namun seringkali karena instan, karena kita mudah untuk mendapatkan, kita mulai menduakan Tuhan. Kita mencari cara-cara yang tidak masuk di logika kita hanya karena kita ingin mendapatkannya secara instan. Yang instan, yang cepat akan menjadi percuma dan akan justru menjadi ancaman yang berbahaya bagi Anda dan saya serta kita semua ketika kita tidak mau dan tidak berani untuk membuat keputusan yang tegas di dalam hidup kita. Sebagai orang beriman kita harus tegas. Hanya Allah yang esa yang kita sembah, sebagaimana yang sudah diteladankan oleh Elisa pada hari ini. Nabi Elia mengajarkan tentang bagaimana kita berpegang teguh atas apa yang kita imani. Dan Nabi Elia membuktikan bahwa Tuhan tidak tinggal diam dan mendengarkan doa orang beriman. Dan iman yang benar tentu membawa begitu banyak orang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam Injil suci menurut Matius pada hari ini, Yesus mengingatkan Anda dan saya serta kita semua bahwa kedatangannya bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, tetapi ia datang untuk menggenapinya.
Yesus mengingatkan Anda dan saya serta kita semua, jangan mengatasnamakan pembaharuan, jangan mengatasnamakan karena zaman yang berubah, lantas kita menghilangkan sesuatu yang baik yang sudah berjalan berabad-abad di dalam persiarahan hidup orang beriman. Yesus mengingatkan, pembaharuan mestinya membuat manusia semakin hidup lebih baik, semakin beriman, semakin mengenal Tuhan, dan bukan justru semakin terpisah-pisah atau terkotak-kotak karena ajaran-ajaran yang semakin banyak ragamnya, yang semakin berbeda caranya, yang justru lebih mudah terjadi konflik karena dangkalnya tentang iman yang diimani oleh setiap orang. Hari ini Yesus mau menegaskan bahwa tindakan orang beriman di dalam kehidupan nyata lebih banyak berbicara daripada kita berbicara tentang iman kita melalui kata-kata yang keluar dari mulut kita, tetapi kita bersembunyi di baliknya atau bahkan kita tidak melakukan. Semakin beriman berarti semakin kita berani untuk hadir sebagai penggenapan, sebagai orang yang menggenapi dari kekurangan, sebagai jawaban atas kerinduan banyak orang yang bertanya tentang Tuhan yang diimani. Semakin beriman mestinya semakin bijaksana, kehadirannya semakin memberikan solusi yang kreatif, semakin banyak kesempatan orang akhirnya memuji dan memuliakan Tuhan. Tetapi seringkali kita memanfaatkan agama supaya orang memuji dan menyembah kita, bahkan tunduk kepada kita. Tuhan tidak menghendaki hal yang demikian. Yang dikehendaki Tuhan adalah hidup di dalam aturan yang sudah ada demi kebaikan bersama, dan kita melengkapinya dengan semangat cinta kasih yang sama sebagaimana Allah sudah ajarkan kepada kita melalui putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi seringkali di dalam keluarga, di dalam dinamika kelompok, hidup menggereja maupun di dalam komunitas, kita senang membuat pembaruan aturan ini dan itu. Tetapi seringkali justru kita yang mengingkari, seringkali justru kita yang bersembunyi di baliknya karena kita takut dikritisi oleh anak-anak kita, oleh orang-orang yang lebih tahu daripada kita. Bahkan seringkali kita ketika merasa sudah buntu mengatakan aturannya bagaimana, aturan main di keluarga kita bagaimana. Tetapi sebagai orang beriman bukan hanya pandai untuk menghukum, mengadili, dan juga mencaci serta mengatakan salah dan benar, tetapi berani menunjukkan kesalahannya, berani mengantar banyak orang untuk sampai memuliakan kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Cinta kasih Allah sungguh luar biasa ketika kita mampu menghidupinya tanpa mengubah aturan yang ada. Karena beriman bukan berarti menghilangkan kebaikan di masa lalu, tetapi mempertahankannya dan menggenapi dengan cara-cara yang baru dan lebih kreatif. Sehingga semakin banyak orang diselamatkan, semakin nama Tuhan dimuliakan, dan bukan sebuah pepercahan yang kita wartakan, melainkan persatuan di dalam kasih Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.